Bukalapak akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia. 14 BUMN yang segera unjuk gigi di Bursa Efek Indonesia. Karpet merah untuk GoTo. Perusahaan tambang emas milik Taipan Peter Sondak dari Grup Raja Wali PT Arce Indonesia mengumumkan rencana untuk melantai di pasar modal Indonesia di tahun ini. Tahun 2021 ini banyak sekali perusahaan yang memutuskan untuk IPO. Mulai dari awal tahun sampai saat ini, sudah ada 28 perusahaan yang IPO. Dan kedepannya masih banyak lagi nih perusahaan IPO yang sangat menarik. Meskipun sangat menarik buat kamu yang tertarik dan mau beli saham tersebut, waspada ya dan perhatikan kinerja perusahaannya. Terus lihat sahamnya bagus atau enggak dari mana nih Minku? Kan datanya belum lengkap. Oke, ini nih Minku bocorin apa aja yang harus kamu perhatikan kalau mau beli saham IPO. Ini dia. Yang pertama, pahami dulu bisnis perusahaannya. Hal pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana bisnis tersebut berjalan. Sektor apa yang sedang dijalani dan apa yang akan dikerjakan ke depannya. Cek prospektus yang diberikan perusahaan tentang apa sih produk atau layanan mereka dan masalah apa yang mereka pecahkan atau celah di pasar yang lagi mereka isi. Dari sini kita bisa lihat peluang pasar dan menentukan tindakan apa yang harus kita ambil. Kita ambil contoh perusahaan unicorn yang mau IPO bulan Agustus ini, Bukalapak. Bukalapak adalah sebuah perusahaan e-commerce asal Indonesia. Model bisnis Bukalapak ini sangat menarik. Kalau kita lihat dari sumber pemasukannya, Bukalapak memiliki 3 sumber pemasukan, yaitu marketplace, mitra, dan juga buka pengadaan. Marketplace fokusnya pada B2C atau business to consumer. Kalau mitra fokusnya sama B2B atau business to business. Dan terakhir ada buka pengadaan yang fokusnya pada B2G atau business to government. Bukalapak mampu melihat potensi besar B2G terutama di bidang pengadaan, sehingga adalah tepat bagi Bukalapak untuk menghadirkan buka pengadaan Indonesia. Yang kedua, kenali juga resikonya. Semua data lengkap adanya di prospektus yang dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk resiko yang akan terjadi. Semua investasi pasti ada resikonya. Tugas kita adalah memahami resikonya, apakah sesuai atau enggak. Contoh lagi nih dari prospektusnya Bukalapak. Ini nih faktor resikonya. Banyak banget ya. Daripada Minku jelasin satu-satu, Sobat Finansialku bisa coba baca prospektus dari perusahaan yang mau dibelinya ya. Yang ketiga, teliti jajaran manajemen. Sangat penting nih untuk mengetahui siapa di balik perusahaan yang mau kita beli ini. Pasalnya, merekalah yang akan membuat kebijakan dan membuat keputusan. Perlu kita ketahui juga apakah mereka cukup kompeten dalam bidangnya. Kita bisa lihat juga apakah ada track record yang buruk sepanjang hidupnya. Selain untuk membuat perusahaan berkembang, track record jajaran manajemen ini juga akan mempengaruhi pasar dalam melakukan jual beli saham. Jajaran manajemen perusahaan ini bisa kamu temukan juga di prospektus yang dikeluarkan perusahaan loh. Yang keempat, lihat neraca keuangan, cek juga valuasinya. Pondasi yang kuat dari sebuah perusahaan adalah keuangan yang sehat. Coba cek lagi deh, periksa juga valuasinya. Kalau ketinggian valuasinya ketika IPO, maka perusahaan tersebut akan sulit naiknya. Kalau mau tahu gimana sih caranya cek valuasi dari sebuah perusahaan, kalian bisa coba tonton video yang ada di tombol i. Diklik ya, ini bisa jadi pertimbangan kalian juga. Yang kelima, ketahui alasan perusahaan IPO. Perusahaan yang go public pasti punya alasan dong. Gak mungkin kan tiba-tiba ngumpulin dana dari publik. Ini bisa jadi untuk mengembangkan usaha. Kalau emang bener mau ngembangin usaha ke arah mana nih? Gimana pendapatmu sebagai seorang investor kalau perusahaan melakukan pengembangan usaha ke arah sana? Ini juga bisa jadi pertimbangan kamu. Membeli saham IPO karena lagi hype atau karena perusahaannya kelihatan keren aja nggak cukup. Coba ya pakai cara tadi untuk mempertimbangkan beli saham IPO atau enggak. Jangan cuma ikut-ikutan. Jadi mau beli saham IPO yang mana nih? Coba komen di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.